Jadi ada satu komentar di TikTok yang bilang kalau dia memutuskan untuk putus sekolah karena pengen belajar trading, bisnis, dan lain semacamnya. Dan mungkin karena komentar ini mengherankan sekaligus di luar dugaan ya, komentar ini pun dijadiin meme. Gue gak tahu ya orang yang nulis komentar ini tuh buat ngejokes doang atau memang bener kalau ini dia lakuin. Tapi kalau kita lihat dari typingnya sih ya, ini gue bukan yang ngejudge atau gimana ya. Gue merasa kalau ini beneran ditulis sama anak SMP yang lagi mabuk motivasi. Sejujurnya gue gak mempermasalahkan soal kriptonya kayak forex atau ilmu yang mau dia pelajarin. Tapi yang jadi fokus utama gue adalah ambisinya dia yang ngebuat heran banyak orang. Sebenarnya gue gak peduli ya, dia mau sekolah atau enggak, itu pilihan dia. Tapi kalau yang gue lihat kayaknya banyak deh orang-orang yang melakukan hal yang sama karena didasari sama motivasi. Atau kalau mau yang kasarnya ya, kita sebut aja orang-orang yang mabuk motivasi. Motivasi sebenarnya suatu hal yang dibutuhin semua orang dalam hidup ini. Karena motivasi ini bisa ngedorong seseorang melakukan sesuatu. Tapi gue rasa, ada pergeseran makna motivasi yang ngebuat kata motivasi ini seolah jadi hal yang berlebihan. Dan justru motivasi ini bisa ngebuat seseorang itu tidak lagi berpikir secara rasional, tapi secara emosional. Nah, karena gue rasa banyak orang yang meromantisasi kalimat-kalimat motivasi, makanya di video kali ini, gue mau jelasin kenapa motivasi itu justru bisa buruk buat kita. Motivasi itu bisa jadi sebuah penenang di saat kita itu lagi ada masalah. Misalnya nih, ketika kita lagi ada masalah keuangan, pekerjaan, keluarga, atau masalah apapun itu. Karena motivasi itu ibarat kayak satu-satunya yang bisa ngertiin kita lah. Nah, ketika kita lagi ada masalah atau kekurangan dari diri kita cenderung bakal berusaha cari pembelaan kalau apa yang kita alamin itu seolah kayak baik-baik aja. Yang nggak lain nggak bukan lewat motivasi. Nah, di era sosial media, amat sangat mudah buat kita lihat apapun yang kita mau tanpa kita bertemu langsung dengan hal yang mau kita lihat. Misalnya gini, dulu kan sebelum sosial media itu marak kayak sekarang, kita kalau mau lihat barang-barang impian kita tuh harus lihat langsung ke tokonya. Nah, tapi di era sosial media, kita tuh bisa ngelihat barang-barang tersebut cuman dari HP. Nah, karena aksesibilitas informasi tersebut bisa tersebar ke banyak orang, sangat mudah buat kita ngelihat kehidupan orang lain yang kelihatannya itu lebih enak dari kita. Intinya kita tuh bisa dengan mudah gitu ngelihat orang-orang yang hidupnya lebih mewah dan lain semacamnya dengan alasan motivasi. Nah, masalahnya di sosial media itu kan kita nggak bisa filter ya, yang nonton video kita itu usia berapa, orangnya gimana, dan lain semacamnya. Sehingga terkadang motivasi itu meleset dari tujuan yang sebenarnya, dan justru motivasi ini jadi buruk untuk kita. Nah, makanya di video kali ini, gue akan jelasin kenapa motivasi itu bisa buruk untuk kita. So, disimak sampai habis. Sebelum kita bahas kenapa motivasi itu bisa berbahaya, gue pengen kita samain perspektif dulu dari apa itu motivasi. Karena gue rasa, masih banyak orang yang cenderung mensalahartikan kata motivasi itu sendiri. Kalau kita merujuk ke definisi para ahli, motivasi itu adalah dorongan yang timbul dari diri seseorang untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Atau singkatnya motivasi ini bisa lo jadikan sebagai alasan yang kuat untuk lo memulai sesuatu. Misalnya nih, ketika lo memutuskan untuk rutin berinvestasi, pastikan sebelum lo memutuskan untuk mulai investasi itu, lo mendapatkan motivasi dulu kenapa lo memulai investasi. Entah lo habis ngeliat temen lo yang uangnya banyak karena investasi, ngeliat influencer yang hidupnya mewah, dan hal-hal lainnya yang ngedorong lo untuk sesegera mungkin mengumpulkan kekayaan lewat berinvestasi. Jadi simpelnya memang motivasi ini ibarat bensin gitulah untuk kita tuh melakukan sesuatu. Bahkan ya, selama kita hidup ini, kita tuh butuh yang namanya motivasi hidup. Karena kalau kita hidup gak ada motivasi apapun, kita akan kehilangan makna dari hidup ini. Bahkan saking pentingnya motivasi ini, banyak orang yang memilih untuk mengakhiri hidupnya karena udah gak ada motivasi hidup lagi. Nah, motivasi ini bisa muncul dari mana aja nih? Bisa dari teman kita, atau pas kita lagi jalan-jalan terus ngeliat hal yang kita suka. Bahkan motivasi ini bisa muncul dari pikiran kita sendiri. Jadi motivasi itu memang random datang dari manapun. Intinya kalau ada suatu dorongan yang ngebuat kita semangat melakukan sesuatu, itu bisa dibilang motivasi. Nah, karena motivasi ini bersifat konstan ya, atau dibutuhkan terus-menerus, maka nggak heran kalau banyak nih konten-konten motivasi yang laku di sosial media. Mulai dari quote-quote motivasi, video-video motivasi, ya intinya apapun itu yang bisa membuat seseorang jadi termotivasi. Sejujurnya gue nggak mempermasalahkan ya para kreator-kreator atau influencer yang menjual motivasi. Karena ya itu tadi, kita semua pun butuh yang namanya motivasi. Nah, tapi yang masalahnya, motivasi-motivasi yang tersebar di sosial media tuh kadang ditelan mentah-mentah gitu aja. Dan ini tuh nggak ditafsir dulu gitu, maksudnya tuh apa. Kayak misalnya nih, kalau lu suka scrolling TikTok, pasti lu pernah dengar quote yang katanya tuh nggak ada laki-laki yang mapan di usia 20 tahun kecuali orang tuanya kaya. Terus di situ ditambahin tuh nama Bill Gates, biar seolah-olah motivasi itu valid dari orang yang memang udah sukses. Memang kalau kita lihat secara realistis, yang dibilangin itu nggak salah. Karena pertama, mapan itu relatif, tiap orang itu nganggapnya berapa.
Dan selain itu peran orang tua yang kaya pun memang penting gitu ketika kita mau mencapai kebebasan finansial di usia yang muda. Tapi kesalahan terbesar dari si pembuat quote tersebut adalah dia itu soal mengeneralisir bahwa semua orang usia 20-an itu nggak akan bisa mapan kalau orang tuanya nggak kaya. Akhirnya motivasi ini banyak ditelan orang-orang yang nggak punya orang tua kaya untuk dijadiin alat defensif mereka yang seolah mereka tuh nggak apa-apa gitu, hidup santai. Nah, karena melihat konten-konten motivasi ini laku keras di pasaran, akhirnya makin banyak konten-konten motivasi yang tersebar di internet. Bahkan gue pernah ketemu sama orang yang punya akun-akun motivasi, dan memang alasannya karena motivasi itu laku diterima masyarakat, makanya sekarang banyak banget konten-konten motivasi beredar di internet. Yang padahal kalau kita lihat orang di belakang layarnya, orang itu nggak jauh beda sama kita sebenarnya. Setelah kita paham kalau motivasi itu bisa laku karena sifatnya yang konstan dan diterima banyak masyarakat, sekarang kita bahas kenapa motivasi justru bisa jadi berbahaya. Seperti kita tahu kalau motivasi itu adalah sebuah dorongan untuk kita memulai sesuatu. Nah, biasanya orang tuh suka menelan motivasi secara mentah-mentah tanpa memperhitungkan aspek-aspek lain. Misalnya nih, ada orang yang ngekritik sistem pendidikan. Terus lu sebagai penonton cuma nangkep sepatah kata doang, abis itu langsung ada niatan untuk keluar dari sekolah gitu aja. Nah, pertanyaannya, apakah lu udah memperhitungkan aspek-aspek lain? Kayak misalnya, apakah lu punya modal yang cukup untuk ngelakuin apa yang mau lu lakuin ke depannya? Apakah lu punya mental yang cukup setelah keluar? Dan pertanyaan-pertanyaan lain yang mungkin gak lu pikirin ketika lu lagi terbakar sama motivasi. Orang yang jiwanya lagi menggebu-gebu sama motivasi, biasanya itu mengambil keputusan berdasarkan emosional, bukan secara rasional. Sehingga ketika lu mengambil keputusan secara emosional tanpa dibarengin dengan kebijakan, ya lu berada di jalan yang salah. Gue gak mengeneralisir ya kalau orang yang gampang kemakan motivasi itu di usia berapa, entah masih bocah, dewasa, atau yang udah tua. Tapi gue rasa orang yang gampang kemakan motivasi itu ya orang-orang yang rendah literasinya. Jadi orang-orang itu nggak bisa menangkap informasi yang disampaikan si kreator sepenuhnya. Alhasil mereka lakukan pun justru bisa jadi bertentangan sama tujuan orang yang menyampaikan kata-kata itu. Ngerti nggak sih? Jadi niat si kreator itu ngasih taunya gimana, tapi yang ditangkap itu lain gitu sama pendengarnya. Nah, selain itu motivasi ini kadang ngebuat seseorang itu merasa eksklusif dan merasa lebih hebat dari yang lainnya. Misalnya nih, lu tau kan tren-tren TikTok kayak bos muda gitu, Starboy, atau apalah itu yang intinya mereka tuh nunjukin kalau mereka tuh mampu mapan secara finansial di usia muda. Sejujurnya, gue suka sebenarnya sama ambisi dari tren ini, karena bisa jadi tren-tren ini meningkatkan minat anak muda untuk jadi pengusaha. Hasil lapangan pekerjaan pun meningkat ya kan. Cuma, kadang ada aja kata-katanya itu yang gak sesuai sama kemampuannya. Misalnya nih, orang yang baru mulai jualan, terus besoknya langsung berasa bisnisnya itu udah sukses sampai ngata-ngatain profesi lain. Kayak seolah-olah profesi dia adalah profesi yang paling hebat, padahal bisnis aja baru dibangun gitu. Bahkan bisnis aja cuma idenya doang, cuma nggak dibuka-buka gitu. Padahal ketika ditanya bedanya laba bersih dan laba kotor aja, masih nggak paham apa bedanya. Jadi nggak sesuai gitu omongan sama kemampuan mereka. Karena mereka-mereka ini tuh menangkap motivasi yang ada secara mentah-mentah. Jadi apa yang dibilang A, mereka nangkepnya langsung A tanpa pikir panjang lainnya. Memang motivasi itu bagus untuk dorongan kita melakukan suatu hal, tapi bukan berarti motivasi itu harus kita telan mentah-mentah, dan justru ini ngebuat kita kehilangan rasionalitas ketika melakukan hal tersebut. Apalagi ketika kita terpicu motivasi sampai kita tuh ngatain orang lain seolah-olah kita tuh lebih hebat dari orang itu. Bahkan ya sebenarnya tuh ada penelitian yang bilang kalau tingkat motivasi yang terlalu rendah dan terlalu tinggi itu hasilnya juga nggak baik. Terlalu rendah jadi nggak produktif, dan terlalu tinggi pun jadi berlebihan. Jadi intinya walaupun kita memang butuh yang namanya motivasi, tapi bukan berarti kita harus telan motivasi itu terlalu banyak dan terlalu cepat. Sebenarnya nggak ada yang salah kalau lu suka dengan motivasi-motivasi yang ada di internet, karena tiap orang itu punya preferensi tontonan masing-masing. Dan video ini nggak menjelekkan kreator-kreator yang ngebuat video-video nasihat atau motivasi ya, tapi lebih condong ke orang-orang yang terlalu fanatik dengan motivasi-motivasi yang ada di internet. Dan buat lu nih yang nulis komen ini ya, gua gak tahu lu sebenarnya itu ngejokes atau serius, tapi kalau emang beneran, semoga lu bisa konsisten gitu dengan apa yang udah lu pilih. Well, sekian dulu pembahasan kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di segmen selanjutnya.